Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 21. Biar gampang cari video cerita sebelumnya, tinggal klik di playlist Dan Anime ya Bolo. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa tinggalin jejak Bolo ya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Mereka, para Furin kelas 1 pun sudah kembali sekolah lagi. Dengan bercandanya Anzai dan kawan-kawannya. Namun, melihat bangku Sakura yang kosong, semua pun pada penasaran apa yang terjadi dengan Sakura. Dengan Suge mengira mungkin Sakura masih tidur, dan Kiryu pun menjawab, makan siang aja udah mau selesai, masa masih tidur? Daripada penasaran, Nirai pun lalu menelpon Sakura. Telepon pun diangkat dong oleh Sakura. Lalu mereka menanyakan Sakura kenapa. Sakura pun lalu menutup teleponnya. Dengan mendengar suara Sakura tadi, Nirai mengira Sakura itu demam. Semua pun pada kaget dong. Setelah sore, Suo dan Nirai pun berjalan akan ke rumah Sakura dengan membawa oleh-oleh yang banyak sekali. Karena mungkin semua orang di kelasnya khawatir dengan Sakura akan pergi ke rumah Sakura, maka dari itu Suo dan Nirai pergi ke rumah Sakura dulu agar semua orang di kelasnya tidak masuk ke rumah Sakura. Karena yang tahu rumah Sakura hanya Nirai. Setelah sampai di rumah Sakura, Suo pun heran dong dengan rumah Sakura. Kayak rumah hantu aja ya. Mereka pun lalu akan masuk. Karena bel rumah Sakura mati, Suo pun lalu membuka pintunya aja. Ternyata tidak dikunci. Suo pun langsung masuk aja, walaupun Nirai melarang masuk tanpa izin yang punya. Karena Suo mengira Sakura tinggal sendirian, dan parahnya dia demam dan tak bisa bergerak. Lalu Suo menakuti Nirai. Skenario terburuknya tahu kan Nirai? Dengan Nirai kaget dan berteriak, terburuknya mati sendirian. Sakura pun dengan membuka pintunya berteriak dong. Diamlah, mana ada orang menyusup ke rumah orang dengan berteriak. Nirai pun sampai kaget dong mengira Sakura hantu. Anjir banget, gak jelas. Dengan melihat wajah Sakura yang masih pucat, Suo pun lalu mendorong Sakura untuk kembali ke kasurnya. Sakura pun langsung tidur lagi. Dengan Suo menanyakan apa Sakura tinggal sendirian di sini. Dan Suo menawari Sakura untuk dibelikan obat. Dan juga Suo membelikan makanan untuk Sakura makan. Sakura pun jawab hanya singkat. Emang kenapa? Nggak perlu? Nggak lapar? Sakura pun langsung tidur aja. Dengan Nirai dan Suo menunggu Sakura tidur, Suo pun heran. Biasanya Sakura rakus soal makanan, tapi sekarang menolak makanan. Bahkan Sakura nggak melawan. Dan Nirai juga terkejut karena Sakura tinggal sendirian di tempat itu. Dan Nirai juga penasaran apa yang terjadi dengan Sakura. Nirai pun lalu mengatakan oleh-olehnya tadi dari teman sekelasnya. Dan teman sekelasnya khawatir dengan Sakura. Dan semoga Sakura cepat sembuh. Dan Nirai meskipun tidak tahu situasinya Sakura, jika Sakura hidup sendirian itu jadi alasan yang banyak sih. Dari situ Nirai meminta tolong untuk Sakura bergantung pada temannya. Walaupun Nirai bilang begitu, Sakura pun masih mengatakan gak apa-apa dan selalu bisa mengurus dirinya sendiri. Dan hanya butuh untuk tidur, pasti akan sembuh. Suo pun lalu mengajak Nirai untuk pulang karena Nirai dan Suo sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan lebih baik tidak mengganggu Sakura dulu. Dengan mereka berjalan pulang mengatakan ke Sakura untuk Sakura menghubungi mereka jika perlu sesuatu. Setelah Nirai dan Suo pergi, Sakura pun langsung membuka oleh-olehnya dong. Dan kerennya, di dalam plastik oleh-olehnya juga ada tulisannya untuk Sakura. Dari situ Sakura menjadi bengong lagi dong. Karena Sakura selalu melakukannya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti itulah hidup Sakura selama itu.
Namun, Sakura tak menyangka bisa seperti itu. Dengan Sakura meminum, lalu Sakura membayangkan ucapan orang-orang yang membuat Sakura berpikir untuk Sakura menjadi yang lebih baik lagi. Dan tiba-tiba Sakura dikagetkan oleh Kotoha. Nira dan Suo berjalan pulang pun masih mengobrolkan soal Sakura. Dengan ucapan Nirai, "Kenapa kita pulang ya? Apa tidak khawatir dengan Sakura? Melihat tempat tinggalnya seperti itu dan Sakura sendirian, seharusnya kita di sana." Suo pun lalu mengartikan, "Jika kau diberikan sesuatu yang bahkan kau tidak mengerti menggunakannya, itu hanya membuat halnya semakin buruk kan? Sama seperti Sakura, dia pasti tidak tahu soal ponsel. Dia belajar sendiri cara menggunakannya, dan itu berlaku soal persahabatan. Dan saat dia lemah, sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan fisik atau mentalnya untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa baginya. Dan jika Sakura tidak masuk sekolah lagi, Suo mengajak Nirai untuk mengunjunginya besok lagi." Dan Nirai pun mengerti ucapan Suo, dan keinginan Nirai akan membantu Sakura untuk Sakura belajar soal persahabatan. Dan Nirai akan membantu Sakura untuk mencapai puncak. Dan kedatangan Kotoha ke rumah Sakura itu tadi di jalan bertemu dengan Suo dan Nirai. Dan Kotoha di rumah Sakura pun memasakkan makanan untuk Sakura memakan. Kotoha pun membersihkan rumah Sakura, bahkan mencucikan baju Sakura. Enak juga ya Sakura. Dengan Sakura memakan, Kotoha pun mengucapkan, "Untung saja kau masih nafsu makan." Padahal Nirai tadi sangat panik tahu. Sakura pun menjawab, "Kenapa dia melakukan hal yang tak berguna ini?" Kotoha pun kesal dong. "Apanya yang tak berguna? Semua orang khawatir tahu denganmu." Dengan Kotoha mengomel, karena Sakura selalu berkelahi, makanya karena itu Sakura jadi demam. Sakura pun masih ngeyel dong. "Itu bukan karena perkelahian kemarin." Kotoha pun, "Ini pasti karena Sakura melihat temannya dihajar dan membuat Sakura beku kan? Karena Sakura menyukainya." Sakura pun langsung salting dong. Dan kenapa Kotoha tahu? Karena Umemiya yang bilang pada Kotoha. Dari situ, Kotoha langsung menasehati Sakura. Ketika sesuatu mengganggu Sakura dan tak bisa melakukan apapun, itu hanya perlu mencari cara putar dari sana. Contohnya seperti membiarkan orang di sekitarmu untuk melindungi punggungmu, itu sudah jelas kan? Dengan Sakura kesal, Sakura pun mengatakan, "Aku bahkan tidak bisa melakukan apapun yang bisa kulakukan. Biasanya, aku bisa mengurus semuanya sendiri." Itu adalah masalah Sakura. Kotoha pun lalu mengambil makanan Sakura. Lalu makanan itu ditiupkan oleh Kotoha. Dengan Kotoha mengucapkan, "Apa kau bisa buat ini sendirian? Saat kau tidur, Nirai dan Suo membawakan ini untukmu. Dan aku membuatkan makanan ini untukmu. Itu karena orang yang bukan dirimu membuat gerakan. Dan saat kau tidur dan istirahat, dan saat kau bangun, ada makanan dan air." Sakura pun masih mematahkan omongan Kotoha terus. Dibilangin ngeyel banget. Lanjut ucapan Kotoha, "Bahkan jika itu sesuatu yang bisa kau lakukan, jika yang lain melakukan ini untukmu, maka kau juga terbebas untuk melakukan sesuatu juga. Setiap manusia memiliki batas dalam waktu mereka. Namun masih ada sedikit hal yang bisa kau lakukan sendirian." Dari situ, Sakura mengingat ucapan Kaji. Kotoha pun lalu mengatakan lagi, "Ya, aku bilang itu memang mudah sih. Tapi membiarkan orang lain melakukan sesuatu untukmu bergantung dengan mereka. Memang awalnya selalu sedikit menakutkan." Sakura pun langsung bengong dong. Kotoha pun lalu pulang. Setelah pagi, Sakura membereskan rumahnya dan cuci muka. Lalu Sakura pergi ke sekolah. Dan di sekolah Sakura menemui Kaji. Dan Sakura ingin bicara dengan Kaji. Mau bicara apa ya? Dah lanjut nanti ya Bre. Stay tune, terima kasih.